Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk bagaimana peristiwa para perempuan, ada 10 perempuan yang menyambut mempelai. Digambarkan ada dari 10 itu 5 gadis yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Gadis yang bijaksana digambarkan membawa pelita, tetapi tidak hanya pelita saja yang dibawa, tapi juga membawa minyak cadangan. Sedangkan gadis yang bodoh itu digambarkan hanya membawa pelita saja tanpa membawa minyak cadangan. Saudara-saudari yang terkasih, di balik peristiwa itu membawa cadangan dan tidak itu, memang yang terjadi adalah bahwa mempelai itu datangnya tidak terduga. Karena terlalu larut malam lalu mereka tidur sambil menunggu kok tidak datang-datang. Dan pada saat mempelai itu tiba-tiba datang, ternyata mereka yang memiliki cadangan minyak itu, yaitu gadis yang bijaksana, itulah yang mendapatkan kesempatan untuk masuk ke perjamuan nikah. Sementara 5 gadis yang mencari atau membeli ke tempat yang lain itu, sekembalinya tidak bisa masuk. Dan Yesus menutup perumpamaan itu dengan kata-kata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Berjaga-jaga menjadi pola hidup kaum beriman. Dalam hidup ini kita diajak untuk memiliki sikap berjaga. Artinya apa? Dengan seluruh diri kita, ya, kita ini sungguh-sungguh menghadapi masa depan dengan penuh kepercayaan dan iman bahwa Tuhan akan datang dalam hidup kita, dalam suasana hidup yang kita kehendaki. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sikap yang kita wujudkan dalam hidup kita, sikap berjaga itu macam-macam. Kalau berjaga-jaga soal kebutuhan hidup, sehari-hari dalam arti kebutuhan ekonomi begitu, orang akan menabung atau berinvestasi, ya, dengan harapan apa? Ya, berjaga-jaga untuk kebutuhanku suatu saat, khususnya mungkin untuk situasi yang tidak terduga, saat saya memiliki tabungan, saat saya memiliki simpanan, maka kebutuhan saya bisa terpenuhi. Ini sikap berjaga secara kebutuhan ekonomi yang kita hadapi sehari-hari. Berjaga dari segi keamanan, ya, rumah kita jaga dengan adanya mungkin satpam atau petugas keamanan yang menjaga rumah kita, atau mungkin dipasang CCTV supaya kalau ada kejadian-kejadian itu terekam dan bisa kita telusuri bagaimana kejadiannya. Atau mungkin kita memelihara anjing yang galak gitu ya, yang kalau ada orang asing lalu menggonggong, lalu kemudian bisa menyerang orang yang tidak kehendaki masuk ke rumah. Ini sikap berjaga-jaga dari segi keamanan hidup kita sehari-hari. Berjaga juga diwujudkan dalam berjaga untuk masa depan. Bentuknya misalkan orang ikut asuransi. Ada asuransi pendidikan atau asuransi apapun yang tujuannya bila nanti membutuhkan biaya untuk bisa studi, belajar dengan semangat sehingga sampai ke jenjang yang tinggi, orang mampu untuk memenuhinya dari apa yang dia ikuti dalam asuransi itu atau asuransi yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, itulah bentuk-bentuk sikap manusia berjaga di dalam hidup untuk melihat kehidupannya sehari-hari. Tapi mungkin kita lupa, ada sikap berjaga yang Yesus ingatkan untuk kita, yaitu perihal hidup kita ini. Tuhan mengajak kita untuk berjaga dan menyadari bahwa siapapun kita di hadapan Tuhan, maka saatnya pada saat kita harus menghadap Tuhan, itu terjadi. Dan kita diajak untuk memiliki sikap berjaga-jaga yang kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Apa itu? Tentu bukan asuransi, tentu juga bukan
menabung di bank atau mungkin menjaga rumah kita dengan petugas keamanan, tapi lebih pada menjaga hidup kita ini dalam situasi yang pantas di hadapan Tuhan. Perilaku hidup di dalam terang. Maka gambaran tadi wanita membawa pelita, mereka yang bijaksana itu pelitanya tidak pernah padam sampai dengan mempelai itu datang. Karena apa? Ia memiliki cadangan minyak. Jadi gambaran yang Yesus berikan tentang kerajaan surga seumpama gadis yang membawa pelita ini bukan sekedar sebuah perumpamaan, tetapi menggambarkan bagaimana pelita itu, terang itu hendaknya menjadi bagi kita adalah hidup yang terus terarah kepada Tuhan. Jangan sampai menjadi gadis-gadis bodoh yang hidup ini tidak memiliki bagi kita adalah apa? Kesinambungan untuk terus menjaga hidup kita pantas di hadapan Tuhan. Bagaimana kepantasan itu kemudian diwujudkan? Tentu dalam perbuatan-perbuatan kita, baik itu kata-kata, tindakan maupun pikiran kita. Kita diajak apa yang kita katakan, kita lakukan dalam hidup ini sungguh-sungguh mencerminkan kasih, mencerminkan perbuatan yang membahagiakan orang-orang di sekitar kita, mencerminkan perbuatan yang berkorban untuk orang di sekitar kita, memberi, mempersembahkan hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Inilah sikap berjaga-jaga yang hendaknya terus-menerus kita bina, hendaknya terus-menerus kita lakukan. Pada saat hidup rohani kita bertumbuh dalam sikap rajin berdoa, merenungkan sabda Tuhan, lalu melaksanakannya di dalam hidup kita, disitulah kita seperti gadis-gadis bijaksana yang membawa pelita dan minyak. Terang itu tidak akan pernah padam. Terang itulah yang kemudian membuat kita layak untuk masuk ke dalam perjamuan abadi. Di situ kita berjumpa dengan Tuhan kita. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terus kita jaga pelita itu untuk tetap bernyala melalui semakin banyak kita berbuat kasih dan kebaikan di tengah hidup kita sehari-hari. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.